Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat ya. Oke, sebelum saya memulai pelajaran, oke anak-anak, sebelum saya absen, mari kita berdoa. Saya minta untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan ketua kelas. Mari kita berdoa sebelum mengikuti pelajaran. Berdoa dimulai. Doa saya. Oke, Bapak absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah masuk. Lalu harus kalian ketahui, saat ini kita masuki musim pancaroba. Nah, peralihan dari musim kemarau ke musim Hujan. Ya, hati-hati jaga kesehatannya, jangan sampai sakit. Siap, Pak. Ainur Rizki Soleha, Hadir. Aisyah Wulandari, Hadir. Hamid Naufal, Ada. Aulia Sabrina Halim, Hadir. Muhammad Rofiqul Walid. Oke. Boleh tahu hari ini siapa yang piket hari ini? Oke, terima kasih, kelasnya bersih. Saya doakan kalian mendapatkan kesehatan yang berkah, terus kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk kalian ketahui bahwasannya dalam hadis disebutkan kebersihan itu adalah Bagian dari anak-anak sekalian. Pada materi kemarin kita sudah menjelaskan tentang sekarang masukkan Islam ke Mekah. sejarah masuknya Islam ke kota Mekah. Nah, hari ini kelanjutan dari pelajaran kemarin. Saya ingin kalian menyaksikan sebuah tayangan video tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam masuk. Saya minta ketua kelas untuk bantu saya mempersiapkan LCD proyektor. Boleh bantu saya? Oke, kalian siapkan buku catatan. Buku catatannya dikeluarkan karena sebentar lagi saya akan menayangkan sebuah video di mana poin-poin penting yang perlu kalian catat. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan silakan. Haryanto, Guru Sejarah Budaya Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkembangan Islam masa Rasulullah SAW berada Mekah. Oke, sebelum membahas materi lebih jauh, ada kalanya kalian harus tahu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Dan ini adalah tentang capaian pembelajaran pada materi kali ini. Yang berikut adalah tujuan pembelajaran pada materi sejarah perkembangan Islam dari Rasulullah SAW Mekah. Berikut adalah kondisi kebudayaan masyarakat Mekah sebelum agama Islam disebarluaskan oleh Rasulullah SAW. Terlihat jelas bagaimana kondisi masyarakat Mekah pada saat itu. Di sisi lain, masyarakat Mekah mempunyai kebudayaan positif, yaitu diantaranya mereka gemar berdagang, bertani, bersyair, kemudian menghormati tamu. Mengapa demikian? Karena posisi Mekah yang terletak di gurun pasir mengharuskan mereka untuk berdagang. Pada saat Rasulullah SAW melakukan dakwah, ada dua cara, yaitu dilakukan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Ini dikarenakan pada saat itu ada pertentangan tentang agama Islam yang disebar. Kemudian terdapat peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Oke,
Setelah materi kami jelaskan, saya akan memberikan tugas untuk kalian, di mana tugas tersebut nanti kalian masukkan ke dalam tabel tentang sikap positif dan negatif masyarakat Mekah pada saat Islam belum disebarkan oleh Nabi, dan bagaimana upaya kalian agar terhindar dari pengaruh kebudayaan negatif yang ada pada saat itu. Oke, cukup ya. Perlu kalian ketahui bahwasanya dulu dulu masyarakat Mekah sebelum agama Islam itu masuk mempunyai kebudayaan tersendiri. Kebudayaan positifnya tadi apa saja? Pelan-pelan. Pertama, berdagang. Kedua, bertani. Ya. Kalau di Mekah bertani apa? Kurma. Bertani apa lagi? Gandum. Bukan gandum. Apa lagi? Kalau bertani padi? Kenapa? Ya, karena tanahnya bukan tanah seperti ini. Kenapa? Karena gurun. Nah, terus ada lagi. Padang pasir, bukan padang panas. Padang pasir ya. Padang pasir itu yang mengharuskan mereka bertani kurma, berkebun istilahnya, berdagang. Terus itu sisi, terus ada lagi menghormati tamu. Karena bagi orang Arab tamu itu adalah sebuah raja, raja. Oke, itu sisi positif. Mari kita berpikir berpikir jernih. Terus apa yang bisa kalian ambil dari sisi negatif? Saya pengen tanya kalian, dengan keadaan yang seperti itu, dengan keadaan iklim yang panas, sisi negatif atau budaya negatif dari bangsa Arab. Penyembah hidup. Gimana? Mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Mengubur anak perempuannya hidup. Kenapa kalau boleh tahu? Karena anak perempuan di bahasa Arab dianggap hina, bisa mendapatkan musibah. Oh begitu. Oke, masuk. Ada lagi budaya negatif. Berzina. Mengapa demikian? Kok banyak budaya kok berubah? Budaya negatifnya kok bertentangan dengan budaya positifnya? Mungkin bisa kalian jelaskan kenapa kok ekstrim ya? Berzina, dikubur hidup-hidup, menyembah berhala, kenapa? Karena sesat. Ada lagi? Karena tidak ada ajaran yang masuk. Karena mereka tidak ada ajaran. Berarti secara kesimpulan mereka ada seketakwaan. Paham ya? Dan ada seketakwaan. Detik apapun yang dilakukan itu menurut mereka halal semua. Oke, tadi dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Biar kenapa? Kok nggak secara terang? karena takut Pertentangan. orang Arab itu terkejut Terkejut karena adanya agama yang lain. agama yang lain masuk. Kan Nabi Muhammad ini mengajarkan sebuah agama baru bagi mereka bangsa Arab. Sebelumnya bangsa Arab ini adalah menyembah berhala. Kemudian ada dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau tidak sembunyi-sembunyi, ya mestinya akan membuat membuat pertentangan di dalam suku Arab. Oke, saya di sini sudah siapkan LKPD
Tapi sebelum itu saya ingin diskusi sama kalian terkait Nabi Muhammad tadi ada peristiwa yang bisa diambil dari dakwah Nabi Muhammad itu setelah dakwah ke Mekah, kemudian Nabi Muhammad dakwah ke Madinah. Nah, disebut apa itu? Hijrah. Saya tanya sampean, menurut sampean hijrah itu apa? Berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Saya Selain Mbak ada yang bisa? Tujuan utama hijrah. Kalau pengertian hijrah sudah bagus, pindah dari A ke B. Ya silakan, Mas. Dari keburukan Dari hal yang buruk menuju hal kebaikan. Oke, masuk tepuk tangan untuk Jadi ini kita di era milenial ada yang namanya bahasa-bahasa seperti move on. Ya. Terus lagi ada sampai dibikin lagu ya, keluar dari kalau tujuannya itu baik, seperti Bapak dulu orang Bangkalan, kemudian mendapatkan sebuah perintah dari kantor Kementerian Agama Jawa Timur untuk mengajar. Kira-kira bisa disebut hijrah apa enggak? Oke, pengertiannya udah masuk ya. Bapak pindah dari Bangkalan ke kira-kira tujuannya bisa dicapai apa enggak? Seandainya bagaimana kalau bisa dicapai? Bisa nggak kira-kira Bapak ini mendapatkan tujuan dari hikmah? Kalau pengertian hikmah Bapak sudah dapat, kita dari Bangkalan ke Sampang. Sekarang tujuan kira-kira bisa dicapai nggak oleh Bapak? bisa ini aja. Ya, Yang saya itu juga bisa dikatakan. Jadi kayak semuanya bisa dicapai untuk jadi bapak dan juga bisa menyebarkan ke siswa-siswa yang lain. oke, amin. Baratkan sebuah contoh begini ya. Bapak bisa menjalankan tujuan dari hijrah apabila Bapak bisa melakukan, kalau di Bangkalan Bapak memberikan baik, berarti Bapak ke Sampang ini harus Lebih baik. lebih baik. Nah, itu bisa dicapai tujuan Bapak sebagai orang hijrah. Sama seperti Nabi. Nabi kenapa hijrah? Karena Nabi ini ingin sesuatunya, ingin yang lebih baik. Banyak pertimbangan yang sudah dipikirkan oleh Nabi kenapa Nabi harus Hijrah. hijrah. Oke, saya tanya ke kalian tentang hijrah menurut kalian di era milenial. Kira-kira hijrah menurut kalian ini, menurut ini ya, dunia sekarang, menurut kalian apa? Hijrah menurut kalian sebagai era gen Z. Kira-kira menurut kalian hijrah itu apa? Ya, ayo siapa yang bisa? Oke, gak apa-apa, silakan. Nggak jauh-jauh dari pengertian yang juga sendiri. Jadi kalau makna hijrah pada masa sekarang ini itu tetap untuk melakukan perubahan atas nasib kita pada hari ini untuk menjadi lebih baik di hari lain atau masa mendatang. Keren. Oke. Jadi begini kan, hijrah kalau saya bisa menyelami dunia kalian ya, sebagai generasi Z. Begitu saja Pak. Kita sudah tahu tentang perkembangan era digital saat ini. Ya kan? Jadi, apa yang sudah kita dapatkan kalau ini menurut kita merugikan, ya paling tidak kita tidak lakukan lagi atau tidak terjerumus lagi ke dalam hal-hal yang membuat kita buruk. Umpama kalian, saya yakin semuanya pegang HP. Pegang. Kalian, saya yakin semuanya punya TikTok. Nah, TikTok ini tergantung bagaimana kita pilot, tergantung bagaimana supir.
semakin banyak kita buka hal-hal yang negatif, TikTok otomatis dia akan muncul. Coba kalian scroll tentang pengetahuan, berbenah yang baik atau cara menghafal Al-Quran dengan baik. agar cepat hafal, itu secara otomatis kalian buka halaman utama atau beranda itu sudah keluar sama seperti ini. Paham ya? Oke. Itu tadi penjelasan tentang hijrah di era milenial. Nah, sekarang saya ingin bagi kalian menjadi 3 kelompok. Caranya hitung 3 orang, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya. Paham? Ya. Oke, mulai dari Sampian. Itu mulai. 1, 3, 1, Dua. 3, 3, 1, 2. 3, 1, 2. 3. Satu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Info. Yuk. Sini gua. Ya. Oke, sudah ya. Saya ingin setiap kelompok ada koordinatornya. Tidak apa-apa kalian tunjuk siapa. Kelompok 1 koordinator siapa? Kelompok 2 dari kelompok 3. Oke, saya setuju kamu. Nah, siapa namanya? Gas. Ini 1 dari kalian kerjakan, kemudian kalian paparkan ke depan. Tugas A, silakan dibaca. Di mana tugas? Ya, tugas hanya toh. Tabel tentang karakter atau kegiatan masyarakat khas demi keselamatan. Oke, itu tugas A secara kelompok. Sedangkan tugas B-nya Supaya selaku generasi Z agar terhindar dari perilaku, agar terhindar dari pengaruh budaya negatif tersebut. itu tugas kelompok ya. Yang tugas mandiri. Hikmah apa yang saya diambil dari dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan ditulis jawabannya di kolom komentar channel YouTube dengan format nama, spasi, nomor absen, spasi kelas, spasi jawaban. Oke. Bawa HP semua? Yang tidak ada paket data nanti saya bantu untuk kasih paket data. Paham? Sekarang kerjakan tugas kelompok dulu. Yuk. Silakan tulis, ada berapa di situ? Ada 5 ya. Jawabannya di bawah ya. Jawabannya di bawah. Maaf. Jawabannya di sini. Jawabannya di sini untuk yang kelompok ya. Sumbangan. Budaya positifnya tulis sama kalian. Terus bagaimana upaya kalian selaku generasi Z ini tulis di belakang. Ada pertanyaan? Ada. Kalau nggak ada silakan kalian kerjakan. Yuk kerjakan. Gabung. Bunyi kan? Oke, saya pengen untuk yang jawaban kelompok, jawaban individu yang ngisi kolom komentar di YouTube itu satu kelompok satu orang. Kira-kira di kelompok ini siapa? Saya. Sampean. Kelompok ini siapa? Very. Oke. Kelompok ini siapa yang mau ngisi kolom komentar di YouTube? Satu orang. Hah? Oke, Maria. Yuk silakan. Dia mempunyai bahasa seni bahasa yang Dunia perdagangan ada. pemberani. Iya, itu boleh. Dengan seni dalam bidang
Sebelum terbukti. Kira-kira budaya negatifnya ada yang main serem nggak? Ada. Oh, ada Pak. Enggak di situ zaman itu. Ada Pak. Dalam bidang bila-bila Agar terhindar dari budaya negatif tersebut. Saya harap semua anggota kerja, yang nggak kerja nanti dilaporkannya. Nomor 2. Ini ibu kempang. Berarti intinya kalian di situ menyibukkan diri dengan hal-hal yang posisi. Oke, waktu sudah habis kelompok 1, waktu sudah habis kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 1 yang maju siapa? 2 orang. Oke, kelompok 2 siapa yang maju? Oke, jadi sudah sedikit. Kelompok 3 siapa yang maju? Kami gitu. Dua orang. Nah, oke. Sebelum kita bahas, kita ice breaking dulu ya. Persiapkan. Ya, yang ketua kelompok maju. Ketua kelompok maju. Ketua kelompok maju. Siapa yang Pak. Yang menang dulu berarti itu maju paling belakang. Ya. Pak, Laihun, Gambreng. Maju nomor terakhir. Sud. 3 kali. Gitu. Berarti kamu pertama, kedua, ketiga. Silakan duduk. Sebelum kita bahas, kita ice breaking. Saya minta HP untuk timer. Siapa HP yang ada timernya? Oke. Stop. Hei, saya ada game. Hadiahnya adalah voucher teh poci. Tapi saya ambil satu kelompok 1, ya, satu kelompok 1. Jadi kalau yang menang kelompok 3 tidak bisa maju lagi di kelompok 2. Di dalam satu kelompok diambil 3. Paham ya? Jadi lomba. Ini, ya 10 detik. Saya pengen bantuannya Mas Ferry untuk bantu. Kelompok 1 siapa yang mau ambil game gratis voucher lah? Yang maju siapa? Kamu. Teh kunci. Keluar. Oke. Permainannya kamu menyebutkan ini
dengan tidak salah sebutan. Ya, dengan tidak salah sebutan warna. Ini pertanyaan yang dibakar. Kalian hanya butuh konsentrasi. Waktunya 10 detik. Pak. 1. Itu nyebutin apa? Sebutin Tinggi dari bawah. Iya, tadi. Mulai dari atas turun ke bawah ya. P. Oke, ikuti saja. 1, 2. 1, 2, mulai. Dibaca. Baca. Oh, ini tuh. Salah. Silakan duduk. Kelompok 2. 10 detik ya. 10 detik. 1. Kalau salah ulangi ya. Kalau salah bilang salah ya. 1, 2, 3. Ini hitam, ini kuning, ini hijau, ini merah, ini ungu, ini biru, ini abu-abu. Nah, Salah. Salahnya dia tidak meneruskan kalimatnya. Yang saya suruh baca kalimatnya tapi dengan bahasa warna yang benar. Pak, bukan ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil tugas kelompok kami. Tugas A, yaitu tentang karakter atau kebiasaan masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Budaya positif. 1. Berdagang. 2. Bertani. 3. Bersyair. 4. Menghormati tamu. 5. Maju dalam bidang bahasa. Dan dalam budaya negatifnya yaitu yang pertama menyembah berhala, mengumbar bayi perempuan hidup, berzina, mabuk-mabukan, dan berjudi. Dan yang B, Baca. bagaimana upaya kalian selaku generasi Z agar terhindar dari pengaruh budaya negatif tersebut? Yaitu 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperbanyak ibadah dan melakukan hal-hal positif. 3. Menghindari pergaulan bebas. 4. Selektif jika ada pengaruh negatif dari lingkungan luar. Yang tugas individu. Tugas individu nanti saya tanyakan. Ada pertanyaan atau ada sanggahan dari kelompok 3 kalian? Gak ada. Gak ada. Kelompok ini? Gak ada. Oke. Refresh ya. Tadi apa? Salah satu cara agar terhindar dari perilaku negatif yang pertama mendekatkan diri kepada Allah. Ini banyak caranya. Bisa apa? Demam? Kaki semua jauh dong. Konsentrasi langsung Allah ya sangat benci kepada Nabi Muhammad. Ternyata dia ada juga sisi positif yang harus kita pelajari atau kita ambil. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwasanya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dari pelajaran tadi itu berbeda dengan apa yang kita rasakan. Ya. Kalau kita berpikir mungkin bangsa Arab itu orangnya kurang ajar, orangnya ternyata ada sisi positif dari apa yang bisa dipelajari oleh bangsa Arab. Selain tadi yang mungkin kita bikin heran ya, menghormati tamu. Emang benar menghormati tamu? Ada ya. Menghormati tamu, terus bersyair, panas-panas kok bisa gitu ya. Kalau bersyair kan tidak hanya melantunkan, mereka juga membuat dulu. Ya, membuat baru melantunkan. Ada pertanyaan dari materi kali ini? Sebelum Bapak tutup, Sudah cukup Bapak. terima kasih anak-anakku sekalian atas semua yang sudah kalian berikan. Jangan lupa tiga orang nanti akan ada voucher ya, voucher ice breathingnya. Ice breathing tadi ada vouchernya. Terima kasih. Ulang fokus ya selesai.
Tapi paling tidak ada beberapa orang ya kalau menurut saya belum keren karena sudah beberapa kali game baru bisa. Otomatis kalian menghafal. Seandainya baru masuk langsung jadi pikirannya jernih. Oke, terima kasih dari Bapak. Saya minta tolong nanti ketua kelas di apa namanya? Dikembalikan ya. Sebelum Bapak tutup, mari kita baca hamdalah. Apa yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat untuk kita, keluarga kita, masyarakat, sekolah ini, madrasah Jepang ini, bangsa dan negara. Al-Fatihah. Saya doakan yang sakit segera sembuh sehingga minggu depan kita bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Jadi kalau materi kali ini, akhir dari materi ini kan Nabi Muhammad ke Madinah. Berarti materi minggu depan itu dakwah Nabi Muhammad di Madinah.